Saya dulu awal pindah dari Jakarta, ketika saya pas lagi degel-degelnya, tahu degel tak Bu? Tahu. Saya naik dengan kawan saya itu ke Semarang, naik bus dari Jakarta. Tahu-taunya kami salah naik bus. Ternyata bus itu semuanya orang bule. Teman saya bilang, "Mas, kita turun." "Apa yang turun? Kita tak bisa bahasa Inggris, gampang itu. Kita tidak boleh malu. Kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia harus tunjukin sama mereka bahwa kita cinta bahasa Indonesia, tidak cinta bahasa Inggris." Bilangin, "Jak, kita tak bisa." Itulah dia masalahnya. Daripada malu, orang bule ini dari ngomong dari awal dari Jakarta, pakai bahasa Inggris semua. Saya bilang sama teman saya, "Kita pakai bahasa Arab." "Mana kita belum bisa bahasa Arab nih, Mas?" "Udah gampang. Kita saling jawab saja." "Gimana caranya?" "Baca Yasin." Saya tengok dia ketawa ngakak-ngakak dia. "Yasin wal Qur'anil Hakim." "Innaka laminal mursal ala siratim mustaqim." "Tanzilal azizir rahim." "Idza waqa'atil waqi'ah." Hebat. Itulah santri, Bu. Santri itu nggak pernah kalah. Santri itu di mana-mana ilmunya banyak. Maka saya berharap di sini berdiri pondok pesantren nanti. Amin. Saya punya teman itu. Anaknya masuk pesantren. Saya bilang sama dia, hati-hati. Nanti anak awak masuk pesantren, lama-lama makin pintar, awak yang diakalkan dengan dia. Takkan pula santri. Santri itu memang diajarkan bagaimana berilmu agama yang baik dan bertakwa kepada Allah. Cinta kepada Nabi, cinta orang tua dan cinta kepada guru. Tapi samping itu, santri itu akalnya banyak. Macam manalah kata dia. Rupanya dia pengen anaknya pintar bahasa Inggris. Masukkanlah pesantren 5 bahasa. Situ pesantren itu menyiapkan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin. Akhirnya yang korban siapa? Orang tuanya. Macam mana jadi korban Pak Ustadz? Nah, jadi begini. Anaknya bilang sama mak bapak, "Mak, bapak, terima kasih sudah ngantarkan saya pondok pesantren modern ini. Insya Allah dalam 1 tahun saya akan bisa bahasa Inggris." Senang hati bapaknya. Maknya pun apa ge? Nah, akhirnya kemudian dia bilang, "Mak, bapak, kalau mak bapak rindu dengan saya, tinggal telepon nomor ini. Ini nomornya pengurus pesantren. Pengurus pesantren nanti bapak, mak, nanti kemudian hubungi saya bisa ngomong sama bapak." Senang hati mak bapak dia, ditinggalkan di pesantren. Setelah 1 minggu, mak dan bapak dia rindu dengan anak di pondok. Cobalah kata mak nih, cobalah telepon si abang di pondok, siapa tahulah macam mana keadaan dia pondok. Takutnya dia belum betah. Bolehlah, kata mamaknya. Nah, karena jaringan lagi jelek, biasanya di HP itu ada bahasa Inggris dari provider. Ditelepon anaknya, rupanya jaringan jelek. Di HP bunyi bahasa Inggris. "Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again." Emaknya sorak, "Hore," kata dia. "Macam mana kau hore? Anak kita bisa bahasa Inggris," kata dia. "Ya Allah, mak, itu bukan anak kita ngomong. Itu dari Telkomsel," kata dia. Bapak tak percaya, cobalah. Kasih dengan bapak dia. Ulangi lagi. "Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi." Tuh kan, kata mak dia. "Iya pula, iya," kata dia. Cantik pesantren ini. Baru 1 minggu udah pandai dia ngomong bahasa Inggris. Padahal itu HP yang ngomong. Dapat 2 minggu, telepon lagi anak. Rubah lagi, bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. "Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi." Marah bapak dia. Nak, ini bapak nih. Ini bapak, kau ngomong apa?" Bolak-balik lagi. "Your number is calling is not delivered." Kesal dia. "Mak, anak kita ambil dari pondok." "Ngapa pula?" Malah sibuk terus dia. Ditelepon sibuk terus. Padahal itu provider, padahal itu operator. Nah, khawatir nanti anak ibu udah pintar, cerdas, hebat, ibu pula yang diakali dengan anak. Tapi tak apa-apa. Ya Allah, ketika anak dibekali dengan ilmu agama, ilmu akidah yang baik,
syariah yang lurus, diakali akhlakul karimah, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Saya tengok dari kemarin siang ketika saya sampai ke tempat ini beserta rombongan. Dasarnya kata Ustadz Birul Ustadz, Kiai, di kampung Buayan ini nyaris tidak ada santri. Hingga etika dan tata keramanya mungkin tidak sesuai dengan tata krama kita dunia pesantren. Saya jawab tidak masalah. Bagi kita tidak penting itu. Yang penting masyarakatnya mau mendengarkan pengajian kita. Sekali saya lihat rupanya Ustadz Birul sudah luar biasa mendidik jamaahnya. Gayanya sudah gaya pesantrenan semuanya. Maka tadi malam saya bahagia ketika anak-anak tampil pakai baju putih-putih. Hampir penuh tempat ini putih semua. Dalam hati saya, ya Allah, ngapa pula ini santrinya besar-besar pakai putih-putih? Rupanya emaknya yang datang.